Saya mau cerita ya soal, mungkin saya akan cerita intinya aja gitu. Waktu saya sebelum diselamatkan, saya adalah orang yang menghina-hina Tuhan Yesus. Saya pakai Alkitab dan saya cari jelek-jeleknya, sampai saya stabiloin gitu untuk jadi bahan perdebatan sama orang Kristen. Dan mereka terpancing emosinya, semakin mereka marah, semakin keluar kata-kata kotor, semakin senang saya. Wah, puas saya. Saya senang. Terus tahu nggak pikir saya apa? Pantes aja umatnya begini, Tuhan aja kayak gini. Itu pikir saya waktu itu. Dan saya menang. Saya mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang mereka nggak bisa jawab. Gini, saya ini memiliki dulu saya ini memiliki yang kita sebut zaman sekarang tuh indigo gitu. Waktu itu saya gampang sekali kerasukan, gampang sekali, dan saya tidak bisa menolak, tidak bisa kontrol. Semakin saya tolak, malah saya semakin lemah tubuhnya, dan masuklah roh lain itu gitu. Kemudian saya punya seorang guru waktu itu yang saya anggap dia adalah orang paling hebat, karena dia adalah orang yang ngadu ilmu kemana-mana, dan dia selalu menang, dan dia selalu dan orangnya baik gitu. Dia mendedikasikan hidupnya untuk menyembuhkan orang, ya, untuk menyembuhkan orang. Saya menganggap orang itu adalah orang yang paling hebat dan baik lagi gitu. Ini sepertinya tidak cukup. Kalau tidak cukup, nanti kita lanjut ke video berikutnya ya. Jadi singkat cerita, waktu itu saya benci sekali sama Yesus. Benci sekali karena ada orang Kristen. Jujur, ada orang Kristen yang menghina-hina tempat praktek guru saya yang dibuka untuk menyembuhkan orang. Saya tidak masalah ketika dia keberatan. Tapi permasalahannya, dia memfitnah guru saya, memperkosa murid-muridnya. Dianggap sebuah tempat cabul waktu itu. Padahal di situ tempat buat ngobatin orang, dan banyak yang sembuh gitu. Tapi orang ini tetanggaan dan mengatakan hal-hal yang tidak benar. Saya sangat marah waktu itu, kesel gitu. Sehingga saya mau berniat membukakan mata orang Kristen gitu. Pantes aja lu gak bener tingkah lakunya, Tuhan lu aja kayak begini nih, lu baca nih gitu. Waktu itu saya begitu. Nah, semakin saya ejek, semakin terpancing emosinya orang Kristen, semakin seneng saya. Bener, saya gak bohong ini. Saya benar-benar gak bohong. Kita lanjut ke video berikutnya ya. Oke, lanjut ya. Jadi ini saya kesaksiannya tidak bohong. Kalian bisa tanya sama guru-guru saya mungkin yang masih hidup, yang masih ada, teman-teman saya yang satu sekolah sama saya di Ricci di Kemenangan. Kalian bisa tanya keluarga saya, apa adanya saya ceritain. Gini, saya sering sekali tidak masuk sekolah, izin pulang dari sekolah. Saya sering sekali pingsan. Saya sering sekali gini, semakin saya tolak, semakin lemah badan saya. Saya sempet yang waktu, lagi praktek biologi nih, gitu, lagi SMP, yang bener aja gitu dalam hati saya. Masa ya gue kerasukan sekarang, gak lucu gitu. Saya tolak, saya gak mau, saya fokus pokoknya dengan pelajaran. Semakin saya berusaha fokus, semakin saya gak bisa dengar suara guru saya, dan akhirnya saya hilang kesadaran, saya pingsan, dan ternyata saya kerasukan. Jadi terus saya bisa merasakan rasa sakitnya orang, tapi semua makhluk jadinya. Kayak praktek biologi, saya lagi bedah ikan, itu saya ngerasain rasanya disayat. Ikan itu disayat, sakit bukan main. Kata saya benar-benar ngerasain orang sakit ini, sakit itu, saya ngerasain rasa sakitnya.
Terus saya bisa meramal dari umur, saya nggak tahu, tapi menurut papa saya, rumah saya itu pernah kebakaran waktu saya TK kalau saya nggak salah. Kalau saya nggak salah ya, saya taunya pokoknya saya masih kecil. Cuman papa saya bilang itu, saya seminggu sebelumnya sudah bilang, teriak-teriak di rumah, bilang kalau ini, Pak ada api, ada api, Pak ada api. Cuma papa saya waktu itu menganggapnya anak kecil gitu. Terus udah gitu seminggu kemudian ternyata benar kebakaran rumah saya di Taman Harapan Indah, rumah papa saya. Sampai masuk koran kok, kebakarannya cukup besar. Terus udah gitu koko saya itu pasang bola dan dia banyak menangnya. Bener, tanya dia. Terus karyawan papa saya pun sama, masang nomor. Ya udah biasalah itu, yang begitu-begitu gitu. Pasti dimanfaatinya ke sana, dan saya berpikir waktu itu saya seneng karena saya berbuat baik nolongin orang. Oke. Terus satu hari saya ketemu sama seorang guru, papa saya bilang, kamu ikut dia, kamu belajar sama dia, kamu kembangin bakat kamu dan segala macam. Saya sama koko saya yang pertama itu berangkat ke sana, saya belajar. Nah di situ saya baru belajar namanya tenaga dalam, meditasi dan segala macam. Nah waktu itu saya, ya singkat cerita intinya saya sudah bermeditasi, saya bisa lepas raga. Mungkin orang-orang mengenalnya sekarang sebagai astral project gitu. Saya sampai ke situ, saya bisa nyembuhin orang, tapi setiap kali saya mau menyembuhkan orang itu saya selalu kerasukan. Jadi kerasukannya ini tidak bisa ditutup sama guru saya yang ini. Sudah mungkin sekitar 3-4 kali. Sampai guru saya tuh kesel karena setiap kali diajarin caranya ngobatin orang, saya selalu kerasukan. Entar saya nangis-nangis, entar saya diem aja katanya gitu. Sayanya gini, saya kalau kerasukan itu saya tidak hilang kesadaran. Saya seperti berada dalam satu kurungan, ya. Saya masih bisa dengar orang ngomong, tapi kayak kedengarannya tuh jauh banget suaranya, gitu. Nah, tapi ketika saya mau berusaha mengontrol tubuh saya mau ngomong, saya nggak bisa. Rasanya kayak gitu. Saya nggak bisa. Saya mau berusaha buka mulut, mata saya gini, nggak bisa. Saya kehilangan kontrol atas tubuh saya, gitu. Terus, udah gitu, akhirnya guru saya berusaha tutup, gitu ya, tutup, supaya saya tuh tidak kerasukan lagi. Akhirnya dia nyerah, nggak bisa, ini mesti kamu sendiri. Saya bilang saya nggak bisa. Saya bilang saya nggak bisa karena ini saya dari kecil gitu loh. Terus guru saya akhirnya nyerah, ya nyerah. Nah, kemudian saya mulailah, ya intinya saya beranjak dewasa, saya kuliah dan segala macem. Akhirnya saya yaitu karena marah sama tetangganya guru saya yang memfitnah guru tempat pengobatannya guru saya bertekad untuk menghancurkan imannya mereka, gitu. Saya stabiloin Alkitab, pokoknya saya pancing terus, saya tanya terus gitu. Saya benar-benar yang menikmati kemenangan saya, gitu. Terus sudah gitu terus sampai satu hari saya ketemu seorang hamba Tuhan yang sekarang jadi pembimbing rohani saya. Saya ketemu hamba Tuhan di sebuah game online. Di sebuah game online. Saya debat di situ, saya debat segala macem, dan saya menang. Perdebatan itu saya menang. Terus hamba Tuhan itu bilang begini, udahlah, gue capek, lu tanya aja sendiri deh sama Tuhannya, gitu. Dia ngomong gitu ke saya. Saya bilang, alah, ayo sini, Tuhannya debat sama gue juga, gue pasti menang, gitu. Itu saya ngomong gitu, ya, saking sombongnya kan, namanya juga saking sombongnya kan gitu. Nah, terus saya waktu itu lagi mau mandi, ya, lagi mau mandi di kamar mandi, tiba-tiba ada suara begini. Tiba-tiba ada suara gini. Apa yang bagimu orang terhebat tidak bisa lakukan, aku bisa. Itu jelas sejelas-jelasnya, cuma saya tidak tahu itu suara siapa.
Waktu itu saya nggak tahu dewa mana nih gitu. Bener, itu pikiran saya waktu itu. Saya tidak tahu itu siapa, tapi dewa mana nih pikir saya, gitu kan. Terus malamnya saya cerita sama si hamba Tuhan ini nih. Kan dia kalah, saya menang, jadi saya nggak malu ketemu dia lagi, gitu ya. Saya cerita nih sama hamba Tuhan ini, gue dengar suara kayak begini. Siapa ya itu ya? Gue mau tahu gitu, itu siapa? Karena gue mau banget ngobatin orang, gue mau berbuat baik, pokoknya hidup gue mesti berguna buat orang gitu loh. Gue tuh lagi dalam pencarian, gue nih buat apa sih hidup gitu loh. Nah, gue mau berguna buat orang, gue pokoknya mau berbuat baik gitu buat orang, gue mau nolongin orang. Dia bilang, itu Yesus. Ah, masa? Guru gue aja gak bisa istilahnya gitu, masa dia bisa, ya kan? Nah, malamnya saya lagi mau tidur, tapi gini, saya tiba-tiba keinget itu. Tapi yang saya ingat gini, lu tanya aja sama Tuhannya langsung, gitu, ya kan? Saya ngadep ke jendela kamar saya ingat banget, saya ngadep ke jendela kamar saya bilang gini, kalau Yesus itu Tuhan, maka selamatkanlah aku. Udah, habis itu saya tidur, ya, saya tidur. Baru saya tutup mata, belum saya merem pules, enggak, bener-bener baru plok gini, nutup mata aja gitu. Lanjut ke part 2 ya. Lanjut ke part selanjutnya. Lanjut ya. Jadi ini adalah situasi saya yang saya anggap itu adalah neraka. Dan ketika setan kecil itu melihat saya, setan kecil ini benar-benar kayak yang di film kartun, ada tanduknya warna merah, ada ekornya, tapi ini versi yang lebih tinggi dan lebih nggak lucu gitu. Dia ngelihat saya, pas dia lihat, dia kayak yang ngapain lu ada di sini? Tiba-tiba ada satu cahaya terang yang membawa saya kembali ke tubuh saya. Bawa kembali ke tubuh saya, kemudian saya bingung pas saya balik. Itu saya kesadarannya penuh, saya mau panggil lagi nggak bisa, dan itu kayak ngegantung. Keadaannya tuh kayak lagi ngegantung gitu. Orang itu lagi setengah nanya gitu, udah pas dia selesai nanya, saya bingung mau jawab apa gitu. Nah, di situ Tuhan nyatakan bahwa dia ada. Selama ini dia ada dalam hidup saya. Saya di dalam ketidaktahuan saya, di dalam apa ya, saya nggak kenal siapa dia gitu. Tapi dia ternyata tetap tolong saya, dan di situ saya benar-benar minta maaf. Saya minta ampun atas apa yang telah saya perbuat. Saya menghina dia. Kata-kata saya mengerikan waktu itu. Tapi ternyata Tuhan terima saya lagi. Tuhan mau ternyata terima saya. Di situ saya nangis, saya nyatakan bahwa saya tidak akan menyembah Tuhan lain selain Yesus Kristus. Gitu. Jadi saya pribadi yakin kalau itu adalah sebuah baptisan. Yang Tuhan cabut itulah debu jerami yang Tuhan buang. Dan saya yakin saya juga tidak yang akan menyalahkan baptisan yang sudah ada saat ini, karena saya sendiri juga mengalami baptisan itu. Karena saya pikir saya mau belajar dari satu gereja tentang firman Tuhan. Saya ingin mengenal, saya ingin tahu. Saya tidak mau yang mengeksklusifkan diri saya, seakan-akan saya kenal Tuhan, seakan-akan saat itu saya sudah yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, lalu saya menjadi sombong dan tidak mau belajar. Enggak. Tuhan juga enggak nyuruh saya begitu gitu. Jadi saya datang ke sebuah gereja, saya dibaptis, dan ya sudah, di situ saya menjadi Kristen gitu. Di sana iman saya bertumbuh. Dan kalau ada orang yang berkata, ya lu pindah aja sekarang ke agama lain, kalau seandainya memang agama lain menurut lu punya kesempatan yang sama untuk memperoleh surga, saya katakan, bukan saya yang milih Yesus, tapi Yesus yang pilih saya. Dan saya jujur tidak mau mengkhianati dia. Yang
memutuskan saya bahwa saya akan berkembang di dalam kepercayaan ini. Makanya saya tidak suka dikelompokkan gitu. Lu Kristen apa? Gitu. Ketika ada orang tanya ke saya, lu Kristen apa? Pokoknya saya Kristen. Saya lebih suka menjawab itu ketimbang, oh enggak, gue nih Kristen Protestan. Oh iya, gue gerejanya nih karismatik gitu. Enggak. Semua gereja nih, saya bilang apa adanya. Semua gereja yang ada di dekat saya, itu kalau saya lagi mau kemana ya saya masuk aja ke situ. Bener. Gitu. Mau orang bilang nggak boleh lah, harus setia, enggak. Saya pikir segini, saya setia sama Tuhan saya. Saya keluar dari gereja, saya masih ikut Tuhan saya. Saya nggak tinggalin dia. Tuhan saya bukan ada di satu tempat, tapi ada selalu bersama saya. Gitu. Jadi menurut saya bukan karena gerejanya lebih baik, lebih besar atau lebih megah gitu, enggak. Karena roh saya seperti setuju sama omongan sama khotbah yang ini, maka saya akan dengar yang ini. Tapi begitu Tuhan bilang yang ini, dengerin yang ini, ya saya ke sana. Gitu. Terus nanti Tuhan bilang yang itu, ya saya ke sana. Dan gerejanya enggak selalu yang tambah besar tambah megah, enggak. Kalau ada gereja kecil yang benar-benar tidak, yang anggotanya sepi misalnya, yang tidak banyak, saya juga pernah disuruh ke sana. Tuhan suruh dengerin. Jadi iman saya bertumbuh bukan di satu gereja, banyak gereja, bukan oleh satu hamba Tuhan, tapi beberapa hamba Tuhan banyak. Harusnya begitu yang terjadi. Gereja ini harusnya seperti saling melengkapi, harusnya bukan terpecah karena berbeda dan seakan-akan merasa benar sendiri. Enggak. Gitu. Jadi saya melihatnya bahwa kita ini sudah melampaui Tuhan. Kita ini sudah terlalu melampaui Tuhan Yesus. Gitu. Jadi kadang-kadang mungkin kita harus mulai buat kita yang pernah mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, rasanya harus mulai membangun kepercayaan di dalam hati bahwa Yesus Kristus itu benar-benar Tuhan. Karena tanpa itu kita sama aja kayak orang gak percaya. Jadi baptisan, orang yang dibaptis, saya tidak melihat bahwa itu adalah tanda sebuah pertobatan. Tapi orang yang melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, saya yakin itulah orang yang bertobat. Dan pasti orang ini dibaptis langsung sama Tuhan Yesus. Dia pasti menerima roh Allah dalam hidupnya. Akhirnya aku tahu ada Cina Kristen bisa kerasukan gini. Waktu gue kerasukan itu gue belum jadi Kristen, gue belum diselamatkan sama Tuhan Yesus. Jadi setelah gue diselamatkan, setelah dicabutlah si ular hitam itu dari punggung gue, itu semua yang gue bisa dulu hilang. Ngeramal, lihat setan, bisa kerasukan, bisa astral project, itu semua hilang, bener-bener hilang, nggak bisa ngapa-ngapain, baca pikiran atau apapun, ngerasain sakitnya orang, sakit ini nggak. Dan dulu tuh kalau gue ngobatin ya, misalnya gue kerasukan terus gue ngobatin, itu sakitnya tuh orang pindah ke gue, gitu, orangnya sembuh. Tapi abis itu gue yang sakit gitu. Nah, itu semua gue udah gak bisa lagi. Terus sampai kebesokannya gue ketemu si hamba Tuhan itu kan, gue ceritain kejadiannya begini, semalam gue ngalamin gini. Terus dia ya udah aja gitu, ya udah itu Tuhan gitu. Terus gue nanya, kok Tuhan mau ya terima gue? Kok dia nggak marah? Gila, gue tuh udah yang harusnya kan dia udah sakit hati yang kayaknya pengen nyabut nyawa gue aja deh gitu. Ini orang mulutnya kurang ajar nih gitu kan, kayaknya mestinya udah lu masuk neraka aja lu mestinya, lu gitu. Udah istilahnya nggak tahu apa-apa tapi ngomong banyak banget, salah lagi semuanya gitu. Ngerti ya? Terus udah gitu kan nyakitin kan, itu kan dosanya luar biasa gitu harusnya. Tapi Tuhan nggak gitu waktu itu. Terus gue besokannya sakit ya.
kalau gue sakit biasanya nyokap gue udah rempong banget dah pokoknya, sakit nih begini gitu, udah nyiapin obat ini obat itu gitu. Tapi ternyata waktu itu nyokap gue nggak gitu. Nyokap gue entah kenapa dia buka kamar gue, dia lihat gue lagi tidur, oh ya udah dia tutup lagi, dia keluar lagi gitu. Malah yang aneh bokap gue. Jadi papa saya tuh waktu itu bukan tipe papa yang sakit anak gue harus langsung dibawa ke dokter atau apa gitu. Enggak, papa saya tuh orangnya cuek. Sakit ya udah minum obat gitu. Itu papa saya gitu. Jadi kayak, nah cuman hari itu papa saya sibuk, dia sembayang, dia minta air, dia buka pintu kamar. Jadi kayak dia yang tahu saya sakit, mama saya kayak nggak tahu gitu. Dia taruh airnya, nih ntar minum ya gitu. Ntar dia sembayang, bakar ini bakar itu, dia campurin lagi, terus ntar minum ya gitu. Ntar dia masuk lagi, ntar minum ya gitu. Terus mama saya juga dikasih tahu, itu anaknya sakit tuh, si itu sakit tuh gitu kan. Lu kasih ini nih. Terus ntar mama saya buka pintu, orang dia tidur gitu. Saya tidak keluar kamar 3 hari. Saya cuma ke kamar mandi 1 kali. Dalam 3 hari tidak makan, tidak minum. Jadi itu adalah kejadian aneh menurut saya. Nah, terus saya rasanya tidak bisa bangun dari tempat tidur, lemas, kepala pusing, berat badannya. Dan setiap kali saya buka mata, ya, itu saya ngelihatnya biasa aja. Tapi begitu saya tutup mata, semua setan ada di sekeliling saya. Semuanya, dari harimau putih, kuntilanak merah, nenek-nenek bongkok yang kayak tahu Gollum yang di Lord of the Ring tuh, kayak gitu bentukannya. Terus sampai yang pokoknya ada yang udah yang kayak nenek sihir, tapi pokoknya yang rambutnya gitu deh gitu ada, dan semua lagi ngeliatin gue. Yang nenek-nenek yang kayak punggungnya tuh kayak jendul gitu, itu jalannya tuh cepet set gitu. Ntar dia ngedeket ke muka gue, ntar dibalik lagi, ntar mundur lagi gitu, ntar ke depan muka gue mundur lagi, depan muka gue mundur lagi gitu. Jadi gue melek. Jadi gue melek aja gitu. Ada masalah apa lo gitu kan, dalam hati gue gitu. Ada masalah apa nih padanya gitu. Nggak rela lo pada lo gitu kan. Nah, pas papa saya masuk bawain air itu, air sembayangan, suruh minum, saya nggak minum. Begitu ada keinginan saya nggak minum, tiba-tiba di telinga saya ada suara, udah minum aja, nggak enak kan, sakit gitu, udah minum aja, ntar juga sembuh, langsung sembuh kok gitu, digitu-gituin gitu. Terus tapi gue nggak minum. Hari kedua sama, begitu juga, udah minum aja gitu. Sampai kalau gue sempat ketiduran itu ya, gue kayak rohnya ditarik, kayak ditarik-tarikin gitu, ditarik kayak diombang-ambing gitu. Ntar gue bangun lagi gitu. Terus pas hari ketiga, gue bilang gini, pas disuruh, udah ambil aja airnya. Jadi itu udah ada berapa gelas gitu ya, udah ambil aja, pasti sembuh kok gitu. Gue bilang gini, enggak, saya sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Tidak, saya tidak mau, saya sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. 3 kali saya jawab. Tiba-tiba pas saya tutup mata lagi gitu, saya yang kayak deh bodo amat deh gitu. Saya tutup mata, begitu saya tutup mata itu hilang, bener-bener hilang, lang, nggak ada sama sekali satupun bekasnya. Terus terdengar suara Tuhan yang bilang, bangun dan makanlah. Saya bangun ya, rasanya tinggal cuma lapar doang gitu, dan nggak ngerasa lagi tuh yang berat, yang pusing, yang kayak lemes gitu, udah nggak ada. Itu bener-bener nggak ada dari situ gitu. Ya udah, saya bangun, saya makan, dan udah saya kayak nggak pernah sakit apa-apa gitu. Terus saya ketemu mama saya tanya, "Mah, kan aku sakit, mama tahu nggak?" gitu. "Hah, masa sih, bukannya kamu tidur gitu?" Padahal mama saya tuh ngecek saya bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu, dan dia ngelihatnya saya tidur, oh ya udah gitu, kayak yang ya udah gitu. Jadi ya itulah gitu. Dan
saya tidak apa ya, saya tidak langsung dibaptis saat itu gitu. Jadi perjalanannya ada 2 tahun dulu gitu. Tuhan juga tidak suruh saya harus pilih agama ini agama itu, enggak gitu. Saya masih yang sibuk karena itu sukacita yang luar biasa meluap-luap gitu. Jadi saya masih sibuk yang share kesaksian saya, hidup saya gitu sama cici saya, sama saudara saya, sama orang tua saya gitu. Dan responnya juga ada yang wow gitu, tapi ada yang wah lu pengkhianat lu gitu. Ada juga yang gitu. Nah cici saya itu cici saya ini mau masuk Katolik. Jujur, cici saya ini tadinya masuk Katolik. Terus dia bilang, gue sih sebenarnya abis dengar cerita lu tuh, cuma gue dengernya gini, kata dia, gue percaya Tuhan Yesus gitu, tapi kayak ya udah aja gitu, kayak biasa aja gitu. Gue nggak yang kayak lu mau nyari banget gitu, tapi ya udah gue tahu dia Tuhan Yesus, terus udah gitu, kayak yang ya udah, ngerti gak? Nggak ada keinginan untuk yang kayak, kalau gue kan kayak gue mesti tahu gue buat apa hidup di dunia ini, apakah gue cuma sia-sia belaka gitu loh, apakah gue, ya kan gue sekarang kalau gue mau usaha ngumpulin apapun, ujung-ujungnya gue metong gitu loh. Terus buat apa gitu, kayak gue Tuhan iseng banget nyiptain gue gitu, maksudnya tujuannya apa sih sebenarnya gitu? Apa gue cuman kayak nggak sengaja aja tiba-tiba tuh jadi gitu, apa gitu, gue tuh ngapain sih di sini gitu. Jadi ya begitulah kisahnya. Abis ini gue akan sharing ya. Tidak semudah itu. Setelah itu perjalanannya masih panjang dan tidak semudah itu gitu. Oke, lanjut ke part selanjutnya. Dan apa yang membuat Cici memutuskan untuk ke Kristen dibanding Katolik? Jadi gini, waktu setelah abis terima Tuhan Yesus, bertobat, saya tidak langsung memberikan diri saya dibaptis. Itu saya mengalaminya tahun 2009 ya, perjumpaan, benar-benar perjumpaan pertama sama Tuhan. 2011 saya baru dibaptis secara gereja ya. Nah 2 tahun itu saya baca Alkitab, disuruhnya baca firman. Jadi saya balik ke hamba Tuhan yang pertama kali, lu tanya aja sama Tuhannya langsung itu ke situ gitu. Dia cuman pas dengar ya udah gitu, ya udah kan, ya udah. Terus saya bilang ya, terus gue sekarang ngapain ya gitu, karena kan masih sukacita, masih yang kayak ya mungkin bisa dibilang itulah kasih mula-mula ya, semangat gitu, yang wah cerita ke kanan ke kiri tentang kesaksian saya begini. Ada yang percaya, ada yang biasa aja, ada yang wow, ada yang menganggap saya seorang pengkhianat, ada yang wah macam-macam lah reaksinya, tapi bodo amat, gue mau cerita gitu. Nah terus hamba Tuhan itu ada bilang begini, katanya, gue sebenarnya waktu Tuhan suruh gue ngelayanin elu, kata dia gitu, terus ada di game online lagi kan maksudnya, itu gue sempet gini, Tuhan yakin milih dia gitu. Kurang ajar juga. Jadi dia bilangnya Tuhan yakin milih dia gitu, batu begini Tuhan gitu. Nah terus udah gitu udah kan. Tapi saya kalau ngedebat orang benar-benar nanya tuh kayak dahsyat gitu ya. Nah, saya tanya intinya gini, nah selama 2 tahun saya baca firman Tuhan dulu itu, karena saya latar belakangnya itu adalah pendebat awalnya. Jadi saya mencari jawaban-jawaban yang saya tanya dulu orang gak bisa jawab. Itu tujuan saya baca Alkitab pertama kali setelah diselamatkan ya. Pokoknya gue harus siap-siap, jangan sampai gue gak bisa jawab nanti kalau gue ketemu kembaran gue yang di masa lalu gitu. Jadi saya cari jawabannya gitu, saya baca apa segala macam, saya siapin gitu ya. Terus 2011 saya dibaptis itu karena gini, jadi saya diajak sama hamba Tuhan ini ke gereja Katolik, terus ke gereja Kristen. Ke Kristen juga bukan cuma satu gitu, diajak ke gereja GBI waktu itu yang di Senayan, terus diajak ke Tiberias, diajak ke
apa ya, aku lupa namanya. Pokoknya gerejanya banyak gitu. Terus saya bingung kan, saya tanya Tuhan, Tuhan kemana nih gitu. Tuhan bilangnya gini, pergi kemana aku suruh. Ya kemana? Ya kemana gitu, yang mana gitu. Terus habis itu hening, nggak ada jawaban apa-apa. Pergi kemana aku suruh kemana gitu. Saya bingung kemana ya gitu enaknya gitu. Ya karena saya orangnya demen musik dan saya heboh begini gitu, saya pilih gereja yang puji-pujiannya tuh semangat. Benar, cuman gara-gara itu gitu. Yang saya kalau muji, nyanyi pujian penyembahan tuh kayak saya bisa sampai ke bawah gitu. Kayak saya sampai istilahnya nih ya, oh ya, saya itu sudah diambil ya, mungkin indera keenamnya lah bisa dibilang gitu. Tapi kadang saya masih bisa kayak ini cuman sebatas ngerasa sama ngeliat. Jadi kadang kalau saya sampai kusuk banget, itu saya bisa ngeliat. Kalau saya nyanyi puji-pujian penyembahan, saya bisa lihat ada yang keluar dari mulut saya, bentuknya kayak apa ya, kayak asap. Nggak kayak asap juga, kayak asap tapi tebal banget gitu. Itu kayak naik ke atas, tapi asap tuh kayak, tapi ada kayak butiran-butirannya gitu ya, pokoknya gitu deh ya. Nah itu saya kenapa milih gereja Kristen awalnya. Terus udah gitu ya udah, saya 2011 dibaptis, 2017 saya baru ada pergumulan yang sama Tuhan itu. Tuhan kalau ini begini kenapa begini, Tuhan kalau ini gini kenapa ini gini, Tuhan kalau ini. Jadi saya nggak yang sepanjang tahun baca Alkitab, enggak, saya juga bolong-bolong bacanya gitu. Kadang-kadang males, ntar lanjut lagi, ntar males, ntar lanjut lagi gitu. Terus sempat yang ada proses panjang lah intinya ya. Jadi jaraknya itu hampir 2018 deh yang saya pergumulan sama Tuhan itu 2018. Jadi prosesnya itu ada sekitar 7 tahun lah ya, 7 tahun dari saya menerima baptisan selam itu. Nah terus udah gitu Tuhan nggak mempermasalahkan kenapa lu dibaptis selam, kenapa lu ini, enggak. Tuhan kayak diem aja gitu. Tuhan nggak apa-apa kan gitu. Waktu saya tanya itu aja kayak nggak ada jawaban gitu, kayak hening aja gitu. Ya udah, saya jalan dengan hidup saya biasa apa segala macam. 2018 saya berkumpul sama Tuhan, terus saya masuk ke dalam lagi, dan di situ saya baru masuk dalam sebuah perdebatan agama. Di situ saya masuk dalam perdebatan agama. Wah, saya kali ini membela agama Kristen gitu. Saya sudah menyiapkan jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang gue udah tahu lu pasti mau nanya ini kan, gue udah tahu lu pasti mau bahas ini kan gitu. Aduh. Terus udah gitu, cuman saya tahu karena saya dulu mikir orang Kristen begini, saya tidak menampilkan itu. Saya yang kayak gue akan jaga, saring filter semua kata-kata gue, tapi gue akan memborbardir lu dengan jawaban-jawaban gitu. Itu saya dulu 2018. Terus tiba-tiba pembimbing rohani saya tadi nggak tahu nih ya. Terus dia tahu saya masuk ke dalam perdebatan itu. Dia bilang begini, kan saya berapi-api, saya ceritain, dia ngatain kita gini-gini, tapi gue bisa jawab gitu, itu gue. Nah terus pembimbing rohani saya bilang begini, ngapain sih, kan Tuhan mati juga buat dia. Di situ saya kayak tertampar. Hah? Terus malamnya saya berlutut, saya berdoa, Tuhan emang ya gitu. Tuhan emang ya, emang orang kayak gini bisa masuk surga Tuhan gitu. Tahu Tuhan lakukan apa? Tuhan, ada lagi layar tancap di depan muka saya begitu. Tuhan kasih lihat saya dulu. Tuhan kasih lihat saya yang dulu, yang belum diselamatkan. Terus Tuhan bilang gini, aku mengasihi dia sama seperti aku mengasihimu. Wah gila, itu gue nangis yang kayak
Itu tuh gue kalau gue jadi Tuhannya gitu, gue ngomongnya mungkin nggak akan selembut itu ya. Gue kayak, lu lupa dulu lu bagaimana ya gitu. Wah gila, itu gue malunya setengah mati di depan Tuhan. Gue yang kayak, wah gila, selama ini gue ngerasa gue bener, selama ini gue ngerasa gue bela Tuhan, tapi Tuhan gak gitu. Tuhan ternyata tidak senang dengan apa yang gue perbuat. Tuhan tidak membenarkan. Jadi kadang-kadang gue harus akui, gue hanya manusia biasa ya, yang bisa hilaf kapanpun juga. Dan bukan berarti karena gue mengalami perjumpaan dengan Tuhan gue jadi manusia suci gitu, enggak gitu. Gue juga tetap masih bisa berdosa gitu. Dan Tuhan jelaskan gitu bahwa ketika, ya pokoknya selama bertahun-tahun itu Tuhan jelaskan bahwa lu bisa minta ampun kapanpun juga lu mau gitu loh. Dan gue pasti ampuni, gue pasti jagain gitu. Tapi hari itu, setelah bertahun-tahun gue nyiapin jawaban, bayangkan gitu, Tuhan cuma jawab gitu, aku mengasihi dia sama seperti aku mengasihi. Wah, langsung tutup akun gue. 2018 itu gue langsung tutup akun, langsung menghilang dari dunia persilatan itu gitu.